welcome to comeback YouTube channel yaitu di Dede05 Hotspot. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Fitri sebagai HRD dari Dede05 Hotspot. Dan di sini kita kedatangan tamu paling spesial yang paling kita tunggu-tunggu. Silakan. Oh baik, hai guys, perkenalkan nama saya Vicky Samuldin, saya owner dari Dede05 Hotspot. Salam kenal. Oke, sebelumnya nih mau tanya-tanya nih ya. Tujuan podcast ini dibuat nih kenapa? Oh, jadi gini guys, kita ini membuat podcast ini sebenarnya untuk sharing sesama owner atau karyawan gitu. Jadi keluh kesah dan semuanya itu ada di sini gitu. Misalkan contoh bidang usaha atau apa gitu, kita bisa kerjasama di sini juga. Karena di podcast Dede05 ini semua orang itu boleh bisa masuk gitu. Jadi bisa sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pendapat, bisa juga ya bertukar pikiran gitu. Ya ada di sini gitu sih. Oh begitu, oke. Baik, pastinya kan ya nggak mungkin nih perusahaan Dede05 Hotspot ini langsung berdiri langsung saja. Pastinya kan ada prosesnya atau by stepnya. Boleh dijelaskan untuk awal mula berdirinya pada tahun berapa? Oke. Jadi sebenarnya Dede05 Hotspot itu dibangun sebelumnya itu bukan atas nama Dede05 Hotspot, tetapi namanya itu Dede05net. Jadi dulu tahun 2017, 19 sampai 2020 itu kita membuka usaha yang bernama Dede05net yang berhubungan dengan main warnet gitu. Berhubungan dengan berjalannya waktu sampai zaman corona, warnet itu sepi karena peminatnya jarang dan berpindahlah ke dunia wifi atau internet lah kalau kasarnya. Dan kita ada peluang di situ untuk membuka usaha jasa internetnya. Jadi untuk pelanggannya di rumah, jadi nggak mau main warnet. Sekarang kan gadget udah mulai ada gamenya ya. Yeah. Ada game ML, Mobile Legends gitu, Yeah. FF gitu. Yeah. Terus juga banyak game-game di Android. Jadi kasarnya banyak kebutuhan di tempat di mana semuanya tuh ada. Kayak di rumah kita main game, kalau kita pakai kuota, wah ya habis loh. Iya. Pemborosan lah ya. Pemborosan. Jadi sekarang kita buka usaha itu dari tahun 2020 udah membuka sampai sekarang ini, sampai berapa ribu pelanggan gitu ya, bersyukur banget. Wow, perjalanannya benar-benar sangat itu sekali ya, sangat bisa dibilang susah pastinya. Yeah. Nah, boleh diceritakan untuk suka dukanya dalam melewati masa-masa seperti itu, Mas Vicky? Kalau kesannya paling capek sebenarnya, tapi ya berhubungan dengan kita tuh harus belajar, harus saya mau bikin perusahaan ya harus dari nol gitu kan. Dan dari nol tersebut kita berproses. Ya jatuh bangun tuh pasti ada pernah kejadian ya alat kena petir. Iya, sampai rugian puluhan juta gitu ya, itu kesahnya. Iya. Tapi kita harus mencoba lagi karena pasti kalau kita mencoba tuh pasti ada jalan yang terbaik lah. Betul. Lebih cepatnya gitu sih. Berarti nggak mudah ya untuk berada di tahap seperti ini. Iya, nggak mudah banget sih sebenarnya. Yang namanya juga proses, pasti juga ada jatuh bangunnya seperti itu ya. Oke, untuk pencapaian saat ini yang Mas Vicky dapatkan itu boleh dijelaskan apa saja? Oh iya, pencapaian dari saya selaku owner Dede05 Hotspot, ya alhamdulillah kita bisa membuka lowongan pekerjaan dari beberapa lini gitu. Kayak contoh di Dede05 Hotspot, Dede05 Rental gitu kan. Nanti ada Dede05 Sablon juga. Jadi semuanya alhamdulillah kita membuka lowongan pekerjaan. Dan
Ya sangat sangat membantu untuk teman-teman yang belum punya pekerjaan gitu kan. Ya alhamdulillah kita bisa membantu keuangan dia lah, ekonominya gitu sih. Oke, pastinya kan di saat kita berada di atas, pastinya kan banyak netizen atau haters ya kan, yang kayak ingin menjerumuskan kita pada dimana perusahaan tersebut itu tidak baik seperti itu kan. Bagaimana aksi atau dari respon dari Mas Vicky ketika mendengar hal-hal yang tidak diinginkan tersebut? Sebenarnya kita sebagai contoh saja ya, karena gini, emang netizen itu sangat merugikan ya kalau bagi perusahaan. Kenapa? Menjadi namanya jelek. Tapi berusaha mungkin kita tuh di Dede005 Hotspot tuh harus benar-benar bisa gitu. Nah mati, ya kalau ada kritik saran kita bangun, kita benahi gitu. Jadi kalau netizennya bilang, oh wifi kita itu lelet, ya kita respon dulu, kenapa internetnya lelet, di mana lokasinya. Takutnya ada alat yang rusak atau kabel yang putus, kita kan nggak tahu. Berbagai macam kemungkinan ya. Berbagai macam kemungkinan. Cuman respon kita ya kita sebagai motivasi lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi kalau netizen bilang wifi kita lelet dan lain-lain, ya udah, kita sebagai kritikan tapi membangun. Iya betul. Jadi jangan sampai down banget gitu. Kita membangun dan kita memperbaiki lagi kesalahan tersebut. Jangan sampai nanti kesalahannya berulang. Kita harus cari kesalahan yang lain aja. Jangan satu kesalahan yang sama Iya. terus gitu sih. Ya pengennya pastinya tidak ada masalah lah ya namanya pekerjaan, tapi balik lagi namanya pekerjaan pasti ada masalahnya. Betul, seperti itu. betul. Baik, untuk ini planning kedepannya ya Mas Vicky, seperti apa? Ya planning kedepannya ya kita membuka usaha-usaha lain dari beberapa lini ya. Saya contohnya rental mobil, rental motor juga bisa ke depan nih, biar jadi anak perusahaan gitu. Kayak contoh kayak anak perusahaannya banyak gitu. Dan membuka lowongan pekerjaan lagi lebih banyak lagi gitu. Bagian lebih untuk membutuhkan ini. Iya gitu. Jadi dengan adanya kita membuka lowongan pekerjaan, kita juga ngasih rezeki juga ke teman-teman gitu. Dan emang rasanya banyak yang mau merantau tapi di daerah sendiri tidak ada kan, ya kita kasih lagi daerah kita sendiri. Jadi lebih banyak membantu untuk masyarakat yang ingin mendapatkan pekerjaan. Benar-benar. Oke, yang membuat Mas Vicky yakin bahwasanya pekerjaan atau Mas Vicky akan memberikan atau membangun cabang-cabang yang ada di Indramayu atau nanti di luar kota itu apa? Ya sebenarnya planning yang kedepannya sih ya tetap di dunia internetnya kita kembangkan lagi, kita besarkan lagi, karena sekarang tuh internet tuh jadi bahan kebutuhan pokok. Karena tidak ada internet, masyarakat tuh kayak kosong gitu, nggak ada aktivitas. Tapi ya sekarang jadi kebutuhan bulanan. Jadi setiap hari harus ada internet. Kayak contoh kita berkomunikasi dengan keluarga jauh juga butuh internet juga kan. Betul sekali. Jadi ya insya Allah kedepannya ya akan buka cabang-cabang lagi di luar kota kita. Hebat ya pemirsa. Kenapa? Karena memang Mas Vicky ini tidak mudah untuk melewati fase-fase yang sangat merumitkan ini ya. Apalagi dari pencapaian-pencapaian beliau yang sampai di titik perusahaan yang sebesar ini. Dan bagi kalian yang ingin daftar di Dede005 Hotspot, segera daftarkan diri kalian di berbagai link, di berbagai sosial media juga ada. Jadi pastinya kan Mas Vicky ini orang yang sangat sibuk lah ya, bisa dibilang ya kan. Bahkan baru bisa sekarang kita untuk bertemu dan bertatap muka face to face ini ya. Oke, boleh dijelaskan keseharian Mas Vicky ini apa? Oh iya, keseharian saya tuh sebenarnya banyak kesibukannya itu sekarang tuh di kuliahannya. Sekarang saya sebagai owner harus meningkatkan pendidikan juga sambil kuliah. Jadi kita di sini
kuliah di jurusan Sarjana Teknik Komputer di Universitas Wirauda Indramayu. Jadi keseharian saya tuh ya sibuknya kuliah sama sambil kerja, terus ya mencari peluang bisnis juga. Kalau kadang-kadang kita lagi ada di luar kota, apa nih peluang bisnis yang bagus gitu sih. Jadi keseharian saya ya sibuk, paling utama sih kuliah ya, pendidikan lah. Iya. Oke, kalian yang sudah menyaksikan podcast kita ya, gimana? Iya benar. Iya. Ya, terima kasih atas kalian yang sudah menyaksikan podcast kita dan alhamdulillahnya sangat beruntung sekali bisa mengomentari atau mengklarifikasi tentang pekerjaan dari Mas Vicky ini, baik dari aktivitasnya dan semua pekerjaan yang dia lakukan. Oke. Terima kasih kalian karena sudah mengikuti channel YouTube kami dan sampai ketemu lagi di channel YouTube berikutnya. Bye bye. 1, 2, 3. Halo, kembali lagi di channel Dede 05 Spot. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Fitri sebagai HRD dari Dede 05 Spot. Dan kita pun kedatangan tamu spesial yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu owner kita, yaitu Bapak Vicky Samaudin. Silakan. Ya, hai. Sudah diperkenalkan. Ya kan namanya udah diperkenalkan. Oh iya, salah ya. Neng, jalan. Betul kan? Udah benar ya. Salam, hai. Gitu udah selesai ya kamu. Habis itu ngapain? Nanya, bagaimana sih keseharian ini gitu? Mau bagi lihat prompter dong. Enteng. So, baca apa? Kontennya apa? Pengenalan diri. Pembukaan wawancara, langsung wawancara. Kan kita tidak tamu. Ya nanti diselipi untuk kesehariannya. Diseripin di mana yang momen pas enak buat nanyain keseharian. Iya, gitu. Oke, baik. Podcast ini dibuat kayak gitu kan? Iya. Tujuan apa? Tujuan podcast ini dibuat tuh apa sih gitu? Kita aja biar Pasti orang karena aku juga beda Ya sama apa ya?